Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila istafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam katam qarabin huwa sallallahu alaihi hadal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi. Subhanallah sallallahu abana wa madina wa jatina wa sama syaikhina. Husnul mahadina al-asqiya malang. Talamidi ma asati wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-15, babus salami. Bab tentang salam litahaluli untuk selesai minas salati saking salat. Kemarin kita sudah bicara sampai tahiyat akhir. Nah, sekarang bab tentang salam untuk keluar dari salat. Tahallul. Kalau haji juga ada tahallul toh. Masih ingat? Tahallul haji berarti hajinya selesai. Nah, ini tahallul minas salati berarti salatnya selesai. Hilam anna salama sak temene salam litahalluli krono selesai minas salati saking salat iku ruknun. Termasuk rukun min arkania saking rukune salat. Jadi kita ngucap salam assalamualaikum terakhir setelah tasyahud akhir iku rukun. Kalau kita nggak mengucapkan salam berarti salatnya nggak jadi, salatnya nggak sah karena termasuk rukunnya salat. Wa fardun lan fardu min furudiha saking fardune salat. Latasihu tidak sah illa bihi kecuali dengan salam. Jadi salat kita tidak akan sah kecuali kalau kita mau salam. Salam itu karena dia rukun dan harus bersifat qauli, maka nggak boleh dibatin. Kadang kan membatin. Yang harus kita pahami, mengucapkan assalamualaikum itu rukun. Lae noleh nganan, rukun enggak? Noleh sunnah. Tapi mengucap salamnya itu bagian dari rukun sholat. Wahada ini ikut mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, wa Malik lan Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Jamiril Salafi lan seluruh jumhur ulama salaf, wal kholafi dan kholaf. Wal ahadisu tai hadis as-sahihatu kang sahih, al masyhuratu yang masyhur, musarrahatun yang menjelaskan bidzalika banyak. Gini. Sahihatu al-masyhurati kumusrahatun, menjelaskan dalika yang mengkono salam. Banyak hadis sahih, banyak hadis masyhur yang telah menjelaskan tentang salam. Wa'lam, itu satu yang harus kita pahami. Anal akmala, nah sekarang bacaannya salam. Bacaannya salam kayak apa? Anal akmala satemene yang sempurna fisalami ing dalam salam iku ayakula yang mengucap sepoman an yamini saking sisih kanane yaitu assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salamnya itu yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi lan saking sisi kiri assalamualaikum warahmatullah. Sampai warahmatullah aja. Wala yustahabu dan tidak disunahkan apa ayakula yang mengucap sopoman wa barakatuh. Salamnya tidak perlu sampai wa barakatuh. Kecuali salat apa ya barakatuh? Salat jenazah. Salat jenazah kita biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat biasa tidak perlu ditambahkan wa barakatuh. Hanya sampai assalamualaikum tok. Gak netok ya tapi ya. Assalamualaikum itu aja. Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah tanpa tambahan wa barakatuh. Malah lah ditambah wa barakatuh yang keliru. Kadang ada toh salat yang mungkin karena pengen lengkap, pengen api, tapi malah gak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah keliru, lah ditambah wa barakatuh. Karena hadisnya hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Li'anau khilaful masyhuri, ini berbeda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingkana qad
koja teko fi riwayati Abi Dawud saking Abi Dawud saking di riwayat Abu Dawud ada tambahan wa barakatuh. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar di catatan bawah di dalam kitab Nataijul Afkar ba'da angsara torok akhro ghairu riwayat Abi Daud wa hadi idatu turuq subutu fiha wa barakatuh. Satu-satunya riwayat yang ada wa barakatuh itu ya dari riwayat hadis Abu Daud. Tetapi justru hadis lain yang lebih sahih yang masyhur tanpa tambahan wa barakatuh. Wa qad zakara sapa jama'atun satu golongan min ashabina minhum Imamul Haramain wa Zahir As-Sarkhasi wa Ruyani fil Khilyati ing dalam kitab Khilya walakinau syadun. Artinya sebagian besar para sahabat, sebagian besar para ulama itu mengatakan salam yang diajarkan Nabi adalah Assalamualaikum warahmatullah saja tanpa tambahan wa barakatuh. Tambahan wa barakatuh itu satu-satunya yang muncul adalah dalam Sunan Abu Dawud dan itu pun dengan lafadz yang jarang banget. Sawaun kana, sekarang siapa yang mengucapkan salam? Sawaun kana podo ono sopal musolli, orang yang salat iku imaman jadi imam. Ketika jadi imam harus mengucapkan salam. Wa makmum, ketika Anda jadi makmum juga harus salam. Aumun faridan, atau orang yang sendiri salat jamaah jadi imam jadi makmum salat sendiri, semua harus mengucapkan salam karena bagian dari rukun. Fi jamaatin yang dalam jamaah qalilatin sedikit au kasiratin atau banyak. Fi faridotin yang dalam salat fardu au nafilatin. Apapun salatnya penting harus salam. Hafi kulli dzalika, maka setiap masing-masing tadi, baik makmum, imam atau sendiri, salat sunnah atau salat wajib, semua harus salam. Maka yusalimu, masing-masing yusalimu memberikan salam taslimata ini dengan 2 kali salam. 2 kali salam kama zakarna wa yaltafitu lan noleh bihima kelan kedua salam ilal janibaini maring 2 sisi salamnya dengan sambil menoleh ke kanan dan menoleh kiri. Noleh itu sampai batasnya mana? Kalau kita ngaji kitab, masih ingat Sulam Taufik, Sulam Safinah, nolehnya adalah sampai pipi itu kelihatan dari belakang. Jadi bukan hanya sekedar sedikit, tetapi harus lebih banyak toh. Pokoknya pipinya ketok kongguri. Itu noleh. Sekarang kita lanjutkan dari 2 salam tadi, mana yang wajib? Al-wajibu yang wajib ikut taslimatun wahidatun, yaitu salam yang pertama. Dari salam 2 itu yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Jadi yang pertama harus, yang kedua sunnah. Karena itu kalau misalnya ada kadang sering lihat imame anak makmum masbuk, begitu imam salam pertama makmum masbuk udah boleh langsung berdiri. Kenapa berdiri? Karena yang kedua sunnah. Jadi kan yang penting kan makmum masbuk itu kemudian meninggalkan mufarokoh dari imam untuk melanjutkan sholat adalah setelah imam selesai sholat. Selesai sholat itu dibuktikan dengan salam yang pertama. Taslimatun wahidatun. Nama saniyatu, anapun salam yang kedua iku fasunatun, mongko sunnah. Lau tarokaha, mongko lamun ninggal sapa man ha ing salam kedua, lam yadurru mongko tidak membahayani, maksudnya tidak membatalkan sholat. Kalau Anda misalnya saking sholat, pernah sholat kemudian sambil nahan sakit perut, mungkin mau kentut, kalau terpaksa maka begitu assalamualaikum nganan, Anda boleh kentut. Misalnya gak kuat ngempet sakit perut, tetapi kalau sudah kentut
Begitu assalamualaikum langsung ngentut, maka nggak usah dilanjutkan ke kiri. Karena kalau dilanjutkan ke kiri, maka kan berarti salam kita yang ke kiri masuk. Sehingga akhirnya kan ngentutnya dianggap di dalam sholat. Jadi kalau assalamualaikum ngentut, mari, wis gak usah ngiri. Itu cara misalnya darurat. Kan kita harus tahu emergensinya toh. Oh, caranya ben gak batal. Karena kalau begitu assalamualaikum ngentut terus ngiri, assalamualaikum ngiri, maka berarti ngentutnya itu ada di dalam sholat. Karena kita masih melanjutkan salam ke kiri. Nah, maka sholat kita jadi batal. Tapi lah begitu assalamualaikum ngentut, assalamualaikum gak dilanjutkan ke kiri, berarti sholat ngentutnya di luar sholat. Nah, sehingga sholat kita tetap sah. Sumal wajibu, nah, yang salam yang wajib itu adalah yang pertama, yang anan. Yang ngiri, yang kedua itu sunnah. Nah, sekarang bacaan salam. Yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Sekarang bagaimana kalau ringkes? Sumal wajibu mongko utai yang wajib min lafzi salam iku ayakula assalamu. Bacaan salam dalam sholat itu yang wajib adalah assalamu. Salamnya pakai assalamu alaikum. Sehingga kalau salamnya tanpa al, maka nggak benar. Assalamualaikum tanpa as. Jadi ada assalamu alaikum. Laukola, lamun ngucap sopoman salamun alaikum. Ingat, yang satu pakai al, satu tidak. Bagaimana kalau salamnya cuma assalamualaikum tanpa as, pakai al ya, tanpa ada al, lam tudziuhu, maka tidak cukup. Alal asohi, menurut pendapat yang sahih, maka salamnya tidak sah. Kalau salamnya tidak sah, berarti sholatnya belum gugur, berarti belum keluar dari sholat. Mungkin kadang kita lupa gitu ya. Salamnya harus pakai al. Kalau tanpa al, karena di bahasa Arab itu kan ada detailnya. Misalnya kayak kita masih ingat kalau sumpah itulah pakai wawu. Tapi wawu ini wawu kosam. Jadi harus wallahi. Wallahi, hi-nya itu di kasroh. Wallahi. Kalau Anda kita sumpah wallahu, maka gak jadi sumpah. Jadi kalau kita sumpah itu wallahi kasroh. Wawu ini wawu sumpah. Lain enggak, kadang kalau kita ning Arab, orang Arab dodolan, ya bener lah, wallah. Dia menyembunyikan hi-nya. Sehingga lah saya kan nggak sumpah, wong saya cuma wallah aja. Itu pernah dulu kejadian. Pas kita haji, kemudian ada teman satu kelompok itu tuku emas, jenenge orang gak ning Arab gak endi lah wong gak bener iso. Bakule iku nakalan. Tuku emas berapa gram gitu. Yang tercatat di surat nih, ada surat itu tidak sesuai dengan itu. Nah, kadang kan kita harus dipercaya aja. Wong toko ini depan masjid Madinah, depan masjid. Usah dikonfirmasi loh. Tadi kok gini? Dia ngomong wallah. Dia nggak merasa ini. Nah, itu yang kita harus jeli. Nah, di sini juga gitu ketika salam. Pakai al, assalamu alaikum. Itu yang benar. Sehingga kalau kita hanya baca salamun alaikum, maka salam kita nggak sah. Laukola, bagaimana kalau dibalik? Waalaikumsalam. Kita biasanya assalamualaikum, terus kemudian kita biar beda, tidak assalamualaikum tapi Waalaikumsalam. Boleh enggak? Adza'ahu, mongko boleh. Alal asohi, menurut pendapat yang sahih. Waalaikumsalam boleh, karena yang penting kalimat salamnya itu pakai al, bukan tanpa al. Jadi yang penting alaikumussalam, salamnya pakai al. Jadi yang dipentingkan adalah kalimat salamnya pakai al, sehingga
walaupun dibalik alaikumussalam boleh. Assalamualaikum juga boleh. Yang nggak boleh adalah salamun alaikum tanpa al. Azaza wa qala. Bagaimana kalau gak pakai kum tapi pakai mufrad? Lau qala, lamun ngucap sapa man assalamu alaika. Yang kita diajarkan assalamualaikum. Ini assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Boleh nggak assalamualaikum atau salami alaika? Yang tadi pakai al tapi kumnya enggak assalamu alaika. Au salami alaika atau salami alaika. Au salami alaikum. Au salamullahi alaikum. Au salamu alaikum. Bi ghairi tanwin. Salamu alaikum bukan salamun alaikum tanpa tawin. Au qala assalamu alaihim. Wakeh gayane. Dibolak-balik sang macam-macam. Kalau seperti itu boleh enggak? Lam yudzihu, maka berarti tidak boleh, tidak cukup. Apa syai'un min hadza bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Ganti salam sing tadi, walaupun pakai pakai salamnya pakai al, tapi kalau alaikumnya diganti alaika, maka salamnya enggak sah. Kalau enggak sah, maka berarti batal salatnya. Wa tabtulu lan batal apa salatuhu salate man. In qalahu lamun ngucap nang sapa manhu ing salam tadi amidan dengan sengaja. Pokoknya gontang-ganti yo keliru. Lek keliru salate enggak bener, jadinya batal. Amidan aliman fi kulli dzalika illa fi qaulihi assalamu alaihim fa innahu likula tabtulu, tidak batal apa salatu bihi. Lae ngucap assalamu alaihim salatnya enggak batal, tetapi berarti dia tidak keluar dari salat. Berarti salatnya urung mari tahiyat assalamu alaihim. Salatnya enggak batal, tapi salatnya berarti belum selesai, masih tetap dalam sholat, sehingga moro-moro kok sila wiritan berarti salah, karena sholatnya belum tahallul, belum selesai. Fa innahu kulatat tulu sholatuhu innahu, karena ikut doaun. Wa ingkana senajan ono sepoman iku sahian lupa, tetapi lam tabtul tidak batal, tetapi walayah sulu tidak hasil apa tahallulu keluar minas salati saking salat. Lae ngucape assalamu alaihim pakai al assalamu terus alaihim bukan alaikum, salatnya gak batal, tapi salatnya tidak selesai, maka berarti belum selesai salatnya, sehingga dia tidak boleh melakukan apapun karena masih dalam posisi salat. Bal yahtaju, balik butuh ila istiqnafi salamin, karena itu seseorang itu harus mengucapkan salam secara benar untuk keluar sebagai tanda keluar dari salat. Bal yahtaju ila istiqnafi salamin, menyandarkan salam sahihin yang benar. Fa ini tasara, mongko lamun ngringkes sapa al imamu imam ala taslimatin wahidatin ing atase salam satu, yo ata mongko nekani sapa al makmum bitaslimata ini. Nah, sekarang bagaimana kalau imamnya itu salamnya cuma satu, imamnya cuma begini tok, assalamualaikum warahmatullah, menang mari ngono, kirine enggak, maka makmum langsung boleh salam dua. Jadi begitu imam itu salam pertama, berarti imam udah selesai, maka makmum kemudian ikut salam. Andaikan imam itu salamnya hanya sekali, makmum boleh tetap dua kali, tidak perlu nggak perlu ngikuti imam kalau imamnya tidak salam kedua. Oke, itu cara mengucapkan salam.
Nah, kita lanjutkan. Kala ngendika sapa al-Qadhi Abu Thayyib atau Baroni ana hasabina wa ghairuhu. Bagaimana kalau imamnya udah salam, boleh nggak makmumnya tetap gak salam? Kalau Anda jamaah, imamnya wiridan, boleh nggak kita tetap sholat? Nggak segera salam? Kita nggak pernah ya? Kita karena biasanya balapan sama imam salamnya. Imamnya urung salam, kita udah salam. Nah, sekarang malah dibalik. Imamnya wis salam, wis wiridan, kita tetap sholat boleh nggak? Tetap nggak salam. Idza salama, nalikane salam sapa imamu imam, fal makmumu mongko utahe makmum iku bil khiyari, boleh milih. Insya'a lamun dia mau salama ya salam fil hali ketika itu. Tetapi wa insya'a istadama mongko melangsungkan al julusa ing duduk liduai maring donga wa atola lan memperpanjang masya'a semau dia. Berarti boleh. Jadi misalnya ada jamaah, kemudian ada jamaah ikut jamaah, begitu imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita makmumnya boleh tetap sholat. Jadi cik pancet lungguh nerusno salate, gak langsung salam boleh. Cik nerusno ndonga, iki donga tahiyat kurang mari. Boleh Anda tetap melanjutkan doa tahiyat sampai sak karepe. Sak jam juga apa-apa. Wis mari kabeh salate urung mari ya. Ya boleh. Artinya makmum boleh langsung ikut salam atau tetap melanjutkan salatnya. Enggak ikut salam, itu boleh. Ini yang kita nggak biasa ya. Imamnya wis wiridan, imamnya wis mulai, makmumnya cek sholat. Kayaknya perlu nyoba lah Anda. Sekali-kali kan ben pengalaman. Oh, caranya ingin terasa nih sholat, gak mari-mari. Misalnya, ternyata boleh. Oke, itu salam. Prinsipnya salam itu wajib. Kalau kita sholat gak salam, maka sholatnya belum gugur. Berarti belum selesai. Karena salam itu fungsinya untuk mengakhiri sholat. Bacaan salam yang wajib adalah assalamualaikum warahmatullah. Lah dibolak-balik malah keliru. Mulai keliru, sholatnya berarti nggak selesai. Sehingga berikan salam yang benar, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Tanpa ditambahi wabarakatuh. Salamnya nggak usah wabarakatuh, malah nggak benar. Salamnya cukup assalamualaikum warahmatullah tanpa tambahan wabarakatuh, kecuali lain sholat jenazah biasanya ditambahi sampai akhir. Lain sholat selain sholat jenazah yang benar adalah justru tanpa wabarakatuh. Oke. Kita lanjutkan babu yang bab ke-16. Babu ma babe barang yakulu kang ngucap ing mas sapa rajulu idza kalamahu nalikane ngejak bicara hu ing man sapa insanun wa huwa halu taiman iku fi salati. Sekarang kita diajarkan bagaimana kalau kita sedang sholat kemudian ada orang yang komunikasi pada kita. Misalnya Anda sholat duha kemudian ada tamu, kita lagi sholat kemudian ada orang yang nyari. Kadang kita lagi sholat, adik-aski teriak-teriak manggil. Bagaimana cara kita mengajak komunikasi? Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 1218. Kalau Sahih Muslim tercatat pada hadis nomor 421. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku qala man sapane wong nabahu yang mengingatkan hu ing man apa syai'un fi salatihi falyakul mongko ucap sapa man subhanallah. Kata Nabi Allah, kalau ada sesuatu ketika sholat Anda ingin mengingatkan, untuk laki-laki tapi ini ya, maka subhanallah. Jadi misalnya imamnya keliru, nah, kita subhanallah. Atau kalau laki-laki dipanggil, Cak, laki lapo. Kalau kita lagi sholat ya kita subhanallah.
kita jawab subhanallah. Atau kalau nggak subhanallah, kita boleh kalau dalam fikih dulu, kita mengeraskan suara takbir. Sholat itu kan perubahan dari semua gerakan kan pakai takbir atau sunnah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Maka itu boleh dikeraskan. Sehingga kemudian orang itu tahu bahwa kita lagi sholat. Nah, itu caranya begitu. Wa fi riwayatin, lan ing dalam riwayat fi sahih, idza nabakum, nalikane mengingatkan kum ing sira apa amrun sebuah sesuatu fal yusabbih mongko maca tasbih sapa man sapa rijalu wong lanang. Kalau orang laki-laki maca tasbih subhanallah subhanallah. Tapi niatnya ini loh ya. Masih ingat kemarin ngaji kitab, ketika kita maca tasbih niatnya zikir, tidak niat yang lain. Karena kalau niat, misalnya ada orang negur kita, kemudian kita maca tasbih niatin jawab itu, maka salah. Niatnya maca tasbih aja. Wal yusaffih lan tepuk tangan sapa nisa'u perempuan. Kalau perempuan misalnya Anda makmum kemudian imamnya salah, maka caranya dengan tepuk. Tidak maca tasbih. Tepuke biasanya begini. Punggung tangan kanan pakai apa ini? Ini apa nih? Dalamnya begini atau begini? Bukan begini. Lagi ini kan tepuk tangan pramuka. Tapi begini. Sehingga cukup untuk mengingatkan. Lah keliru yo gitu. Pisan tapi gak terus-terusan gitu. Hanya sekali, 2 kali selesai. Itulah perempuan. Kayaknya perlulah sekali-kali. Gak kayak pernah dulu kita yang sholat keliru itu. Masa udah keliru wiridan gak ada sing ingatno. Wis mari baru Ustaz maghribnya baru 2 rakaat. Karena kita nggak biasa ini, saking khusyuke padha laline. Laki-laki maca tasbih, kalau perempuan bertepuk. Wa fi riwayatin atasbihu tai maca tasbih iku lirijali untuk laki-laki. Ini riwayat yang lain. Ini lebih jelas. Riwayat Bukhari Muslim juga Anda bisa lihat yang ini tercatat dalam Bukhari nomor 1203. Yang tadi 1218. Yang Muslim tercatat nomor 433. Qala Ibnu Alan di bawah fil Futuhati dalam kitab Futuhat, qala imatuna Syafi'i wal aula fi tasfiq kaunu bibatni kafi ala. Ini ada penjelasannya di sini. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tepuk tangan untuk mengingatkan itu caranya adalah bibatni kafi kelawan batine, ini batin ya, ala dhohril ukhra, dhohire, jadi begini tepuk tangannya, atau begini tepuk tangan untuk perempuan, la bibatni hima, tidak sama-sama batin, jadi tepuk tangannya tidak begini tapi begini. Tetapi itu satu cara tepuk tangan untuk perempuan, yaitu punggung tangan dapat batinnya tangan begini, tidak begini. Oke, itu satu. Yang kedua, ketika kita tepuk tangan, niatnya mengingatkan, bukan untuk main. Bal tabtulu, kalau di sini dikatakan begini, bahkan menjadi batal apa as-sholatu in kusida, lamun diinginkan apa al-la'bu. Kalau niatnya itu mainan, maka batal. Sholatnya menjadi batal. Jadi ketika niat mengingatkan, ya niat mengingatkan aja, bukan untuk main-main. Satu caranya adalah punggung tangan dengan batin. Kedua, yang harus kita pahami, niatnya tidak untuk main-main. Kemudian berapa kali kita tepuk tangan? 2 kali, tidak boleh lebih dari 2. Walau takaroro, mongko lamun mengulang, ini catatan mungkin di Anda tidak ada, atau saya nggak tahu, ada nggak? Nah, kalau ini ada catatan gini, lau takaroro lamun mengulang, apa taswiful mar'ati,
ini tepuk tangannya yang perempuan tadi salasan mutawaliyatan 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, batalat sholatuhu, malah batal. Karena kenapa batal? Karena kita masih ingat toh, gerakan di luar sholat itu tidak boleh lebih dari 3, maksimal kan 3, bukan, maksimal 2, 3 salah. Nah, sehingga tepuk tangannya hanya 2 kali. Kalau ingin 3, yang ketiganya tidak mutawaliyah. Jadi berarti 2-2. Begini kok cik terus yang pindu lagi. Tidak. Ini kode apa pramuka? Enak toh? Kode pramuka apa jambore? Lain yang kentongan kan ada kentongan 3 kali. Tuk 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 tuk. Apa itu? Kebakaran ya? Atau apa kan ada toh? Nah, kalau di sini etika, ini menurut Imam Madzhab Syafi'i begitu. Jadi 1 tepuk tangannya punggung sama apa namanya? Batin. Niatnya bukan untuk mainan. Mengulangnya hanya 2 kali. Yang mutawaliyah, yang terus-terusan. Berarti begini. Nah, 2-2, tidak langsung 3. Kalau 3 maka batal. Taswif untuk laki-laki dengan tasbih, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok tentang zikir setelah sholat. Ini panjang hadisnya. Ada pertanyaan? Ya. Ketika mau salam tetapi ragu jumlah rakaatnya sudah cukup atau belum? Gimana Ustaz? Oke, kalau kita sholat kemudian ragu, ini sudah benar belum sholatnya? Misalnya kita sholat duhur yang agak panjang ya. Begitu mau salam kita kepikir tadi wis bener sholat kita sudah 4 atau belum? Maka apa yang harus kita lakukan adalah kalau kita ragu maka kita nggak boleh salam. Kita cari pemikiran yang minimalis. Kira-kira tadi 4 atau belum? Kalau kita masih ragu maka kita hendaknya berdiri lagi nambah 1 rakaat. Setelah ditambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Menjelang salam, sujud sahwi kemudian baru salam. Jadi kita itu salam setelah kita mendapatkan kepastian bahwa salat kita sudah benar. Kalau belum, maka harus ditambah. Itu caranya begitu. Oke. Ketika sholat dan belum yakin sama doa-doanya, apakah masih sah? Begini, kita kemarin diajarkan di dalam salat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli di dalam salat itu apa? 1, takbiratul ihram. Saya kira kita sudah clear. Kan nggak mungkin toh, wong awal kok mosok lali. Kedua, Fatihah. Kita juga ingat. Yang ketiga, apalagi yang rukun? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut sampai syahadat. Setelah tahiyat akhir, kemudian sholawat. Udah. Yang lain sunnah. Sepanjang itu yang kita lupakan itu sunnah, maka nggak masalah, berarti masih sah. Tapi kalau yang kita lupakan itu rukun, maka nggak sah. Tapi kan kita masuk kita lupa tahiyat, wong wis lungguh. Yang sering terjadi itu biasanya waktunya duduk maca Fatihah, makanya ngelamun. Itu kan pernah? Kayaknya yang pernah deh. Lungguh saking wis ngelamun karo ngantuk, begitu duduk maca Fatihah, bukan maca tahiyat. Nah, kalau itu yang terjadi, masih ingat kita ngaji sulam. Kalau bacaan sholat, bacaan rukunnya itu tidak dilakukan pada tempatnya, kita nggak disujud sahwi. Jadi pas tahiyat maca Fatihah, mesti sadar, oh iya kok maca Fatihah ini, maka nggak disujud sahwi. Nah, itu yang artinya doa-doa tadi, kalau doa-doa itu sunnah. Kalau ketinggalan ya gak apa-apa. Oke. Masih, tapi kayaknya sudah kejawab. iya. Sujud sahwi itu digunakan untuk kapan saja? Sujud sahwi itu digunakan 1 ketika
ada bacaan-bacaan wajib sholat yang kita baca di luar tempatnya. Maca Fatihah ning duduk, wayahe ngadeg maca tahiyat, saking nglamune. Maka kalau itu kita harus sujud sahwi. Jadi ketika bacaan sholat yang rukun tidak dibaca pada tempatnya, sujud sahwi. Itu satu. Yang kedua adalah kalau kita meninggalkan sunat ab'ad. Sholat itu ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Penjelasannya ada di sulam. Kitab Sulam Taufik atau Sulam Safina. Sunat ab'ad itu adalah sunat-sunat yang kalau kita tinggalkan itu nggak disujud sahwi. Apa sunat ab'ad? Satu, kalau dalam mazhab Syafi'i, satu doa kunut. Subuh gak kunut, gak pakai kunut, maka nggak disujud sahwi. Itu satu. Yang kedua adalah apa? Tahiyat awal. Itu sunat ab'ad. Sehingga kalau kita sholat maghrib misalnya, gak lali, nggak tahiyat awal, maka sholatnya tetap sah, tetapi nggak disujud sahwi. Itu kedua, kita harus sujud sahwi. Yang ketiga adalah kalau kita ragu tentang jumlah rakaat. Jadi kayak tadi contohnya sholat duhur, iki mau wis telu atau papat. Nah, kalau telu atau papat kita ragu-ragu, maka kita disarankan untuk milih yang paling minim, yaitu 3. Gak milih yang atas, enggak. Karena kita khawatir nanti benar-benar kurang. Sehingga kalau kurang kan nggak bener sholatnya. Duhur tadi sudah 3 atau 4 ya, maka dipilih keyakinan yang minim, yaitu 3. Setelah 3, kemudian kita nambah 1, mungkin jumlahnya jadi 5, tapi nggak apa-apa, karena pasti tidak kurang. Setelah itu kemudian sujud sahwi. Oke, itu sujud sahwi. Udah? Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanna bi'alimna hadifa'una rabbi faqihna rabbi ahlana wa qarabatina Rabbana fa'na bima lam tanna rabbi fakihna wa fakih alana qarabati lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.